Puji nama Tuhan. Shalom victorious people. Shalom, ada sukacita, amin. Yang datang dengan hati yang bersyukur, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Saya rindu sebelum kita boleh memulai ibadah, kita boleh kasih salam kanan kirimu, sapa kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita boleh alami sepanjang minggu ini saudara, amin. Haleluya. Baik, sama-sama kita akan satukan hati kita. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan satukan hati kita berdoa. Saya mengundang yang akan pimpin kita dalam doa. Shalom, selamat siang. Kita mau satu dalam doa. Kita jemput bangkit berdiri. Kami kembali bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Atas perlindungan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu yang sempurna. Sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami butuh kekuatan yang daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh naik sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, kami butuh kekuatan firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Untuk kami mengerti rencana Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kami mendukung hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru yang daripada Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang disampaikan, isi hati Tuhan yang akan membuat kami merasakan kekuatan-Mu, bahkan solusi dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami, bahkan menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kami, untuk kami bisa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu di hadapan-Mu, berikan kami haus lapar akan Engkau Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan benar-benar boleh menjadi rema dan kami melakukan, sehingga kami boleh berbahagia, karena firman-Mu yang memerdekakan kami dari setiap kekurangan dan kelemahan kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan di mana kami berada, menampakkan kasih Tuhan, menampakkan kebaikan Tuhan, sehingga lewat hidup kami orang berkata bahwa kami kepada Allah-Mu digenapi atas hidup kami. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa yang bukan daripada Engkau yang akan menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, ruang hati dan pikiran kami. Biar Allah yang berdaulat memimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang diagungkan. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Mari sama-sama yang siap untuk memuji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Come on, haleluya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Menyatakan Tuhan Yesus Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Segenap hati kami Tuhan, kami memuji Engkau. Mari bersama-sama Petrus River, angkat suaramu mari nyatakan. Tunaikan syukur atas segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di
namamu Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkau adalah penebus kami. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kami tinggikan namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak tetap bertangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Terpujilah, pujilah namamu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya. Come on, victorious people, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus, sebab Engkau adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali, kami persilakan. Kita akan mendengarkan video dari Senior Pastor Message. Silakan multimedia. Shalom Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara, diselamatkan untuk berbuat baik. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 9, kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan, untuk menceritakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa.
melalui kehidupan kekasih Tuhan. Karena kita telah diambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus, menyertai kehidupan kekasih Tuhan. Bahkan kita melihat Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga melalui sikap kehidupan, perilaku anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa hidupmu, kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi, amin. Mari siapkan hatimu saudara, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Jesus. I give you my heart. I give you my soul. Lord, I worship you. I worship you, Jesus. Ku menyembahmu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami datang menyembahmu Yesus. Haleluya. Thank you Lord. We worship you Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. To
hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku. Mari dalam hadirat Tuhan saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Mari bawa hatimu nyatakan sama-sama di hadirat Tuhan. Di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan kami berikan hati kami Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagimu. Amin. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanku. Mari katakan bilang bersama-sama, ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan setiap hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Puji dan syukur, pujian dan hormat, segala kemuliaan Kau yang layak dengan segala pujian kami, Kau yang layak dengan segala sembah kami. Hanya bagimu segala Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Buat kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan di hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Sebab karena Engkau yang telah memilih kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak bersyarat Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna kasih-Mu. Sungguh berharga, Kau tebus hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih-Mu tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Sang-Mu Tuhan, Sang-Mu kemenanganku. Bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuh aku. Sang-Mu Tuhan, Sang
dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Terpuji namamu Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, dan Engkau teramat sangat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau mengasihi kami dengan apa adanya hidup kami. Baik itu baik maupun itu buruk, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk tidak kesempurnaan kami, tapi Engkau menjamah setiap kami. Engkau mengasihi kami dengan apa adanya. Terima kasih untuk pengurapan-Mu, dan terima kasih untuk perkenanan-Mu pada hidup kami. Dan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa saat ini. Oleh sebab itu kami hadir, Engkau mengundang kami untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami ada bukan kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah yang dapat kami ucapkan. Tidak ada kata-kata yang indah selain bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Dan sebentar juga kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatimu. Dan juga kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Sabda-Mu Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami perlu tuntunan dan bimbingan-Mu ya Bapa. Kami perlu ditegur. Kami perlu dinasihati. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapa. Jamah mulut bibir hamba-Mu. Biar Engkau yang berkata-kata, bukan hamba-Mu lagi. Terpujilah Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan bersama katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa ya, nggak berasa udah tahun baru, selamat tahun baru dulu. Ya belum pernah ketemu, sama tahun baru, Tuhan memberkati. Kita sudah masuk ke tahun 2025 dan ini udah minggu terakhir, Januari cepat ya waktu ya. Berlalu, kita bentar akan masuk ke Februari. Ya, kita masih ada, kita masih kuat, masih sehat, bisa beribadah itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita minggu lalu kita kehilangan berduka untuk sahabat kami Ibu Ayung yang melayani di tempat ini sudah puluhan tahun ya, dia dari Orchard kalau nggak salah. Orchard dari mana pindah akhir ke kita di sini. Melayani 21 tahun lebih ya. Dan dia akhirnya minggu kemarin berpulang ke rumah Bapak karena sakit ya. Tugasnya sudah selesai. Dia setia, dia taat, dia pahlawan iman. Tanggung jawabnya luar biasa sebagai pendoa. Pendoa itu pendobrak. Itu istilahnya garda terdepan. Ya, kita hormati pahlawan-pahlawan iman kita dan kita percaya kita semua ini juga pahlawan-pahlawan iman. Amin.
Ya, biar kita bisa dipakai Tuhan, ya sudah diselamatkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita semua sudah diselamatkan. Kita sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita sudah dihapuskan. Tapi tetap kita tidak bisa berlehe-lehe juga. Tidak seenaknya juga. Tapi kita harus jaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jaga hati dan pikiran kita. Kekudusan itu perlu. Karena Tuhan kita kudus adanya. Ya. Jadi firman Tuhan, tema pada bulan ini dampak kebiasaan baik sepanjang bulan Januari. Subtemanya pada minggu ini diselamatkan untuk berbuat baik. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 bisa ditampilkan. Multimedia tolong ditampilkan 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, setiap kita adalah kepunyaan Allah. Dan ada tujuan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya tadi saya bilang, kita sudah terima keselamatan tapi bukan selamat, sekali selamat untuk selamanya selamat. Tidak. Kita selamat dan kita bisa nggak berbuat dosa lagi? Bisa dan sangat bisa. Bukan saudara, hamba Tuhan pun juga sama. Oleh sebab itu harus menjaga hati kita dengan apa? Dengan kekudusan. Bagaimana caranya? Dengan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita bertindak hati-hati dalam perkataan, perbuatan, percakapan kita. Ya, itu yang menentukan hidup kita. Orang benar dilihat dari perbuatannya, bukan kehebatannya. Tapi dari perbuatan kita, tingkah laku kita, itu yang akan dinilai sama orang. Ya. Setiap kita sudah menerima kasih karunia keselamatan. Saudara saya diperlengkapi dengan apa? Setelah kita keselamatan, yaitu Roh Kudus. Roh yang tinggal dalam saudara saya. Dia adalah roh kebenaran, roh penasehat, roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan. Roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sudah diberikan buat kita. Itu roh yang luar biasa tinggal dalam hidup kita. Yang Tuhan berikan setelah dia terangkat, dia belum terangkat, dia berikan ini. Roh Kudus, roh yang sama. Kau berikan bagimu, tinggal dalam hatimu. Tinggal bersama dengan engkau. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dia tidak pernah keluar masuk. Dia begitu kita terima Tuhan, begitu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita dimeteraikan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh kita dimeteraikan roh kita. Kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh itulah yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang selalu bersama-sama dengan kita. Tidak peduli engkau berbuat dosa, dia tidak keluar. Kecuali engkau menyangkalnya. Engkau menghujat dia bahwa dia keluar. Ya, engkau menghujat Allah Bapa di surga. Engkau menghujat Yesus Kristus, ada pengampunan. Tetapi engkau jika menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Ya, karena dia lemah lembut. Ya, dia roh yang lemah lembut Tuhan bilang. Roh yang mengasihi, dia yang mendampingimu. Karena Tuhan tahu setiap manusia punya kelemahan. Oleh sebab dia perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Tanpa Tuhan, hidup kita pasti ngawur. Hidup kita pasti kacau. Kalau kita sudah diterima dalam Roh Kudus, lihat. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti ada tegur. Bapak, Ibu, bersaudara, pernah gak berasa kalau kita merasa gak benar tuh ada yang berbicara dalam hati. Gak boleh. Maafkan. Ampuni. Engkau salah. Itu nasihat loh. Kadang-kadang saya juga merasakan seperti itu. Sering saya merasakan seperti itu. Kalau saya lagi kadang emosi, kalau lagi marah, ya di keluarga atau sama istri, kadang lagi istri bagaimana kita langsung spontan gitu marah. Roh Kudus yang memberitahu, gak boleh. Maafkan, ampuni. Ya kita harus belajar, kita harus dengar. Langsung ambil tindakan, iya Tuhan maafkan aku. Langsung minta maaf sama istri, sorry ya tadi saya ngomong bentak. Itu, langsung respon. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita gak respon, iblis yang masuk. Udah sikat hajar bro, udah memang kurang ajar tuh. Lihat, kita perlu Roh Kudus, kita perlu tuntunan. Selain itu kedua, kita dapat apa? Iman. Yaitu iman Kristus, iman yang mengalahkan dunia. Ya, tanpa iman kita tidak bisa mengalahkan dunia. Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Perisai iman. Tuhan bilang, kalau ada serangan dari iblis, pakailah perisai iman. Pakai pedang roh, perlengkapan senjata Allah Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan. Ketopang keselamatan, baju ziarah keadilan, baju ziarah, topang keselamatan, pedang roh, ya kasut kerelaan. Itu perlengkapi buat kita. Ya semuanya apa? Kita dapati dari mana? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan, itulah senjata kita. Enggak ada yang lain, firman Tuhan senjata kita untuk mengalahkan si iblis. Ya bahkan kita bisa nengking roh-roh jahat di udara. Ya
roh-roh yang sekeliling kita bisa tengking. Sakit penyakit kita bisa tengking, keluar dalam nama Yesus. Ya, luar biasa, powerful. Dan ketiga, Tuhan juga berikan apa? Kuasa dan otoritas. Ini yang luar biasa. Roh, iman, kuasa dan otoritas. Ada kuasa dari ilahi, dari Bapa di sorga. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Ya, itu diberikan otoritas buat saudara. Oleh sebab itu Tuhan bisa berkata, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripadaku. Hal-hal yang luar biasa. Bayangin, Tuhan juga tahu kalau kita memakai semuanya ini, kita bisa mengalahkan dunia. Bahkan roh-roh yang ada di dalam dunia ini kita bisa kalahkan. Dahsyat tuh. Sadar gak saudara? Kita punya kuasa yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Setelah kita mendapatkan semuanya ini, bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk sombong-sombong. Untuk siapa saya? Oh, semakin gue lebih tahu. Oh, gue ada pelayanan. Oh, gue udah melayani di gereja udah puluhan tahun. Enggak gitu juga. Justru semakin kita rohani kita semakin tinggi, kita harus merendah. Saling melayani satu sama lain. Bukan semakin hebat, betantang betenteng. Hati-hati. Orang sombong itu awal dari kejatuhan. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Ya, malaikat sombong aja di sorga, dibuang dia ke bumi. Ya, dibuang. Tetapi lihat Tuhan, kalau kita berdosa, kita berbuat salah, Tuhan cari loh. Bukan dibuang, nggak kayak malaikat dibuang. Kita dicari, contohnya Adam berbuat jahat, Tuhan cari. Ya, bukan Tuhan cari di manakah engkau Adam? Manusia bersembunyi takut. Lihat, berapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu ada tanggung jawab setelah kita menerima keselamatan untuk berbuat baik bagi semua orang. Ya, bukan orang pilihan, bukan hanya golongan orang-orang tertentu, bukan hanya di gereja aja. Tapi untuk semua orang, terutama keluarga. Itu paling penting. Keluarga, jangan kau hebat di luar. Di mata orang kau hebat, dilihat, wah dermawan, kau baik, ngomongnya sopan segala macam. Tapi di rumah kasar sama istri, sama anak-anak. Banyak loh seperti itu. Ya, bisa bercanda di luar sana sini, tapi di dalam. Sama anak-anaknya, sama istrinya juga bilang, lu mah hebat di luar. Tapi di dalam kayak neraka. Ada sahabat saya seperti itu. Pelayanan rajin, doanya rajin, benar, luar biasa. Bisa bercanda, loh, orangnya super lucu dah. Kalau kita ngumpul sama dia lucu banget dah. Orang suka sama dia. Karena dia suka menghibur. Tapi saat kita pergi bersama-sama, kita 6 pasang sama anak-anaknya semua kita berangkat pergi ke Bali. Rame-rame kita jalan-jalan. Ya. Begitu dia lagi anaknya, itu mau dipelok, anaknya udah lumayan dewasa sih, umur 17-an gitu. Lihat saya sama anak kan dekat, rangkulan, cium, pelok gitu ya. Dia mau seperti itu. Dia mau rangkul gini, anaknya langsung tepak dia begini. Di situ dia merasa, wah malu di depan kita seorang, ya kan kita semua. Langsung dia marah, maki-maki anaknya. Wah saya sampai syok di situ. Kok bisa gitu ya? Kok tiba-tiba ngomong kasar banget gitu loh. Dan anaknya langsung dituding-tuding, anak tengah diri, kurang ajar loh. Ngomong kata-kata kotor lah, kasar. Saya kaget gitu. Udah akhirnya gak lama saya ngomong sama anaknya, sama istrinya. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa dia begitu? Lu, kok Iwan gak tahu sih katanya, istrinya bilang. Dia tuh kalau di luar tuh memang hebat. Ngomongnya tuh bener, bisa ketawa-ketawa gitu. Kita gak pernah ketawa, lihat. Karena kita tahu. Anak istrinya gak pernah ketawa loh. Kalau dia berlucu kita ketawa, dia gak ketawa. Lihat, dia tuh kado di rumah, aduh udah kayak setan. Coba ngomong kayak gitu. Sedih gak kita seperti itu? Apa dampaknya kita sebagai orang benar? Apa fungsinya kalau kita sudah melayani Tuhan tapi tingkah laku perbuatan kita, karakter kita gak berubah? Gak ada gunanya. Sia-sia ibadahmu, Tuhan bilang. Seperti orang fasik. Ya, ngerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Ya, hanya untuk dirinya sendiri supaya dilihat, wah, dia hebat, dilihat kudus. Hanya di luar, dalamnya. Gimana hatinya? Tuhan tuh lihat hati, bukan lihat tampak luar. Dia melihat hatimu. Kalau kita berkata-kata kotor, kasar, itu dari hati. Nggak ada bilang, oh dia orang baik tapi orangnya baik tapi hatinya baik tapi orangnya kasar. Enggak begitu. Kalau dia ngomong kasar pasti hatinya enggak baik. Karena perbenar harkat
Perbendaharaan kata itu keluar dari hati, bukan dari mulut. Oleh sebab itu kita belajar. Kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang baik dan jadilah orang benar. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Ya. Benar pasti baik. Kalau orang baik belum tentu benar. Ya, seperti tadi teman saya. Baik di luar sana, semua kelihatan baik, tapi tidak benar. Ada kata-kata yang kotor, kasar di rumah. Baru kelihatan seperti itu. Ya. Akhirnya saya juga nasihati dia, nggak boleh begitu bro. Ya, saya jelasin sama dia, ya puji Tuhan. Sekarang mereka sudah baik, sudah akur. Ya, itu ada suatu, kayak gitu bukan suatu kebetulan loh. Kita bisa pergi sama-sama, nggak kebongkar tadinya kan, nggak ada yang tahu. Tapi setelah kita pergi bersama-sama, tiba-tiba begitu terbongkar. Itu Tuhan, itu baik. Akhirnya dapat nasihat. Akhirnya mereka juga bisa pulih kembali. Itu luar biasa. Itulah contohnya supaya kita menjadi terang, menjadi garam. Kita bisa nasihati orang, memberkati orang. Bukan dengan materi. Dengan nasihat, dengan perbuatan kita. Kita kasih tahu. Kita sudah tahu kebenaran. Ajari dia, kasih tahu dia. Mungkin dia nggak ngeh. Tapi setelah kejadian itu, dia ngeh. Amin. Ya. Diselamatkan untuk berbuat baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, semua itu tujuannya untuk berbuat baik kepada semua orang. Supaya mereka melihat perbuatan kita. Ya, yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kayak seperti tadi contohnya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang minta nasihat kepada Bapak Ibu. Berikan nasihat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan banyak orang yang berkeluh kesah tentang keluarga mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keuangan, mungkin dalam jodoh. Ya, mereka salah ngomongnya. Kalau mereka dengan ngomong orang dunia, pasti jawabannya beda dengan orang yang rohani. Ya, Bapak Ibu diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kalau beri nasihat yang baik. Ya, saya berapa kali kalau kita ngomong ke kemarin juga di kantor ngobrol-ngobrol, ya dia bilang soal masalah istri, masing-masing udah punya istri kedua, aduh, saya diam aja deh. Saya tahu saya hamba Tuhan, saya nggak berani komen, diam aja. Mereka udah tahu kebenaran, mereka anak Tuhan loh. Tapi masih udah punya bini, udah bro, cari aja bini ketiga. Yang dua udah ini udah dingin sama lu, cari yang ketiga yang baru biar hangat. Aduh, saya bilang ini orang, aduh dadah kadang-kadang gitu. Karena minta nasihatnya yang salah. Coba kalau minta nasihat sama yang benar, yang rohani, pasti jalannya beda. Kalau saya ngomong ke saya tangking langsung. Gak boleh kayak gitu bro, jelas lu salah. Dua-duanya lu mesti pilih salah satu. Dan minta maaf pada Tuhan. Jelas beda. Kita lempengkan jalannya yang salah kita luruskan. Kita berikan nasihat. Kita juga hal seperti itu. Beri jalan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau menyelamatkan dia untuk seluruh keluarganya. Engkau menyelamatkan kepala keluarga. Seluruh keluarga akan diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Itu penting, itu tugas kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu, setelah ditampilkan firmannya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memilih kita sebagai umatnya untuk memberitakan perbuatan yang luar biasa. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dialah yang memilih kita. Ya. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memilih kita. Dia tahu dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Luar biasa gak Tuhan kita? Jadi jangan sombong. Ya karena gue yang pilih lu Tuhan, gue bisa enak-enaknya. Gak bisa seperti itu. Gak bisa kita dengan melayani dengan hebat luar biasa. Terus tuh menuntut Tuhan. Kalau lagi ada masalah. Kok Tuhan begitu, kok Tuhan begini. Itu juga salah. Gak boleh seperti itu. Kita dipanggil, kita dipilih. Itu karena kasihan karunia Tuhan. Enggak semua orang dapat karunia keselamatan. Tidak semua orang. Kenapa? Hatinya. Kalau kita yang menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita buka hati untuk terima Dia. Itu yang menerima karunia keselamatan. Banyak orang yang degil hatinya. Tidak mau kebenaran firman Tuhan. Dia selalu menolak. Dia selalu menghujat. Itulah yang tidak menerima kasih karunia keselamatan. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita dinasihati, kita mendengar firman Tuhan. Jangan masuk kanan keluar kiri. Tapi renungkan. Koreksi dengan diri sendiri, sudah benarkah hidup kita? Supaya kita semakin dewasa. Semakin kita semakin diberkati untuk menjadi seorang lebih dewasa lagi.
lebih diberkat menjadi berkat, menjadi panutan bagi setiap orang. Amin. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena kasih karunia kita diselamatkan. Allah memanggil kita untuk keluar dari kegelapan, dari kehidupan yang tidak berarti, masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Ya. Kita semua juga orang berdosa sebelum kita menerima Tuhan di juru selamat. Hidup kita kacau pasti. Ya mungkin sering marah sama ngelawan orang tua, dengan saudara kakak beradik tidak pernah akur, ribut sana sini, nggak pernah akur. Ya seperti saya juga contohnya. Ya, dulu saya juga orang malam, orang gelap. Ya, hidupnya ngawur-ngawuran. Nggak pernah ada kasih nggak ada damai di dalam keluarga saya. Sama orang tua saya juga lawan, nggak pernah mau dengar nasihatnya. Ya, begitu juga dengan kakak beradik sama. Tapi setelah saya terima kasih karunia Tuhan, begitu saya bertobat di hadapan Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan, saya minta maaf kepada Tuhan, dan Tuhan saya mau berubah. Ajar aku Tuhan, aku tidak mampu. Engkau yang memampukan saya untuk bertobat, untuk saya berubah. Dengan kemampuan sendiri kita nggak kuat. Nggak akan sanggup, daging ini lemah, tapi roh itu penurut. Oleh sebab itu serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, dalam tuntunan pimpinannya, supaya kita bisa apa? Kuat di dalam Dia dan mampu kita berubah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berubah. Ketika kita tidak akan sanggup, kayak tadi saya bilang, daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Ya. Oleh sebab itu setelah kita terima Tuhan Yesus, jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya, Roma 12 ayat 2, ini firmannya. Tolong dibuka Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, untuk membedakan mana yang baik, ya, mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Diberikan hikmat. Jadi hidup ini jangan sembrono. Hidup ini harus teratur. Hidup ini harus ditata. Ya, bukan seenaknya aja kita dalam hidup ini, semaunya kita, setelah kita diselamatkan semaunya kita, nggak bisa. Tutur kata juga perbuatan kita, karena kita harus berubah. Galatia 5 ayat 22-23, orang yang terima Tuhan Yesus, kelihatan dari buahnya. Galatia 5 ayat 22-23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri itu paling terakhir karena paling susah. Kita tidak bisa mengubah seseorang tanpa kita mengubah diri kita dulu terlebih dahulu. Kita tidak memaksa suami kita atau istri kita untuk berubah, tapi kita dulu yang harus berubah. Kita tidak memaksa untuk anak-anak kita berubah. Tapi kita dulu kita harus berubah. Karena kita harus jadi panutan bagi mereka. Sudahkah kita berubah? Sudahkah sifat karakter kita berubah? Sudahkah kita bisa memaafkan orang-orang sekeliling kita, terutama kepada keluarga? Ya. Tadi saya bilang jangan hebat di luar. Keluarga nomor 1. Keluarga inti. Suami, istri, anak-anak itu terutama. Harus bersatu. Minta Tuhan tarik dengan tali kasihmu, ikat dengan tali kasihmu. Tarik dengan tali kesetiaanmu. Minta sama Tuhan. Dan kalau ada yang tidak benar, Tuhan tolong bereskan saya dulu. Jangan menuntut orang untuk berubah. Tuntutlah diri sendiri untuk berubah. Karena susah untuk mengalahkannya. Tadi saya bilang, gak akan bisa sanggup tanpa Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus. Gak akan sanggup. Gak akan bisa. Contoh seperti orang mau merokok. Dulu saya pernah waktu sebelum bertobat sungguh-sungguh mau merokok. Ya lepas lah, ya oke. Coba ya dari 3 bungkus sehari bisa 2 bungkus dulu. Entah 1 bungkus lagi. Sempet tuh 3 bulan gak ngerokok. Sudah senang. Tapi akhirnya karena pergaulan tidak benar. Balik lagi. Tapi setelah saya bertobat sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Tuhan hapuskan semua yang tidak baik di penammu. Perjudian, ya, perzinahan, rokok, narkoba. Ya, iri hati, benci, dengki. Sebutkan semua dosa-dosa itu keluar dalam hidup saya Tuhan. Kau ambil alih. Dan saat itu mujizat terjadi. Saat itu saya stop sampai saat ini. Gak pernah merokok lagi, tidak pernah berzina lagi. Ya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor lagi. Ya, lebih lemah lembut, lebih sabar. Ya, berubah. Baru setelah itu orang bisa melihat kita. Dan di situ membawa dampak.
selesai bertobat saat itu. Seperti firman Tuhan, satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan. Saya bertobat. Koko saya, adik-adik saya dulu pertama. Adik yang paling kecil, baru koko saya bertobat. Lihat, sisi rumah diselamatkan karena saya minta sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, aku mau sisi rumahku diselamatkan sesuai dengan firman-Mu. Minta sama Tuhan. Gak salah kok minta sama Tuhan. Janji Tuhan kita bisa minta. Tuhan, aku minta. Karena selama ini gak ada damai di keluargaku. Tapi aku mau keluarga ini damai. Aku selamat, bukan aku yang selamat. Tapi seluruh keluargaku diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita harus seperti itu. Bawa dampak bagi banyak orang. Terutama dalam keluarga. Ya, juga dalam bisnis. Harus ada etika bisnis juga. Jangan semau-maunya kita. Jangan mau menang sendiri. Jangan egois. Kita bisnis berpartneran. Saling menghormati. Kalau ada masalah ngomong baik-baik. Nggak bisa sembrono. Main sikat aja. Urusan belakang. Walaupun kita saham misal lebih besar. Itu semua maunya aja. Nggak boleh seperti itu. Atau kita yang lebih hebat. Lebih itu bisa hitung-hitungan. Wah, gue yang cari semua nih. Klien gue yang dapat. Kanta gue yang dapat. Tapi lu enak-enak aja dapat saham begini. Terus mulai deh. Mulai pikiran jahat. Menyimpang nih. Gue titip ke sini supaya dapat pribadi. Itu ya nggak boleh. Itu dosa dan jahat. Nggak boleh seperti itu. Saya pernah ngalamin. Tapi saya tegur. Saya ngomong baik-baik. Lu nggak boleh seperti itu. Gimana caranya? Ya udah kita nggak mau ribut. Ya kita nggak mau ada masalah. Kita tetap teman baik. Tapi prinsip berbeda nggak apa-apa. Kita akhirnya udah saham lu gue beli aja. Kita tetap bersahabat. Saya juga tetap doakan kau. Saya tetap doain dia. Tetap maju dan berkati. Gitu aja udah. Gak usah ribut. Pakai hikmat dari Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Waktu saya tahu begitu. Dikhianatin. Stres loh. 2 hari gak tidur. Gak tidur 2 hari. Terus kita meeting nih. Sama istri juga ikut. Dia ngomongnya pengekin. Istri saya ngomong. Kau Iwan gara-gara begini gak tidur 2 hari. Jawabannya apa dia? Siapa suruh gak bisa tidur? Gue gak suruh lu gak tidur. Ngekin gak jawaban seperti itu? Kesel gak? Waduh, saya udah mau marah tuh. Saya udah sabar. Istri saya yang semprot. Lu gak boleh gini. Lu tahu gak gara-gara kalau lu gak begini, gak begini. Udah gak usah ribut. Ya udah cari solusinya aja. Kita harus menjadi contoh. Dalam bisnis pun kita harus menjadi contoh. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Kalau kita gak berbeda, apa bedanya dengan orang dunia? Sikat kita sikat lagi. Lawan lebih jahat kita lebih jahat lagi. Prinsip dunia kan gitu. Gua baik, gua bisa lebih baik dari lu. Lu jahat, gua bisa lebih jahat dari lu. Kan begitu. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Janganlah berbuat jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan. Supaya mereka, kalau kita melakukan kebaikan, orang yang bersalah pada kita, engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Percaya. Suatu saat dia akan sadar. Suatu saat dia akan minta maaf. Suatu saat dia akan tahu kebenaran itu sendiri. Anak Tuhan juga loh. Bukan anak Tuhan, sama-sama melayani. Coba. Oleh sebab itu dalam bisnis, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Bisnis. Pelayanan. Jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam bisnis. Karena menjual nama Tuhan supaya mendapat profit lebih besar. Supaya dipercaya, tapi ujung-ujungnya berkhianat. Gak boleh, itu dosa sekali. Ya, kita harus belajar di dalam berbisnis, di dalam kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang, menjadi garam. Jadi kita hanya terbuka, dapat dibaca semua orang. Amin. Kita belajar. Ya, kalau kita dalam Tuhan, buah roh merupakan sifat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang buah yang tadi, yaitu tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, itulah sifat dari karakter Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, buah roh menandakan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, orang percaya. Ya, waktu tinggal 8 menit, padahal masih panjang nih, separoh. Masih ada separoh lagi. Bisa abis ini nggak ada kan, lanjut aja ya. Nah, contohnya seperti kita lihat Yusuf ya. Tahu kisah Yusuf di Kejadian 37 sampai 50. Ya, Yusuf anak ke-11 dari Yakub. Ya, anak yang paling disayangi karena istrinya paling dicintai siapa? Rahel. Ya. Yang kedua, istri yang pertamanya harusnya Rahel, tapi sama papa mertuanya dikasih si Lea dulu. Dari si Lea dapat 10 anak laki-laki. Dari situlah Yusuf punya kakak-kakak dari lain ibu. Tapi satu bapak. Ya, dia sangat dicintai dan adiknya Yusuf itu Benyamin.
ya dari Rahel tadi. Ya, Yusuf disayangi sama papanya. Dia sangat dapat spesial dari kakak-kakaknya daripada yang lain. Ya, mungkin dapat jubah yang bagus, mungkin dapat makanan yang bagus, apapun yang dia mau lebih selalu dituruti. Kalau kakak-kakaknya belum tentu. Oleh sebab itu mereka suka ngiri. Ya, kakak-kakaknya ngiri. Pada suatu saat Yusuf disuruh ketemu dengan kakak-kakaknya, dilihat oleh Pak Yakub bilang, coba kamu lihat kakak-kakak kamu, apa yang mereka lakukan. Dari sana mereka kakaknya, dia bermimpi, Yusuf pernah bermimpi kan. Mimpi pertama, Tuhan memberikan 2 mimpi kepada Yusuf. Yaitu mimpi pertama, dia melihat dirinya dengan kakak-kakaknya sedang mengikati berkas gandum. Tapi berkas gandum kakak-kakaknya merunduk kepada berkas Yusuf. Dia ceritakan kepada kakak-kakaknya. Kakaknya, saudara-saudaranya semua bilang, apa maksud mimpimu itu? Kamu menjadi raja atas kami. Kamu menjadi pemimpin atas kami. Marah mereka. Tapi itulah mimpi. Ya udah, setelah itu Yusuf melalui begitu saja. Dan mimpi belum lama. Tuhan masih mimpi lagi yang satu. Ya, dia ceritakan lagi mimpinya. Ini bukan mimpinya kepada saudara-saudaranya, tapi kepada bapaknya Yakub dan juga kepada saudara-saudaranya. Dia mimpi apa? Aku melihat matahari, bulan dan 11 bintang merunduk pada saya. Waduh, ngomongnya sama bapaknya juga sama anak saudara-saudaranya. Langsung ditegur sama Yakub. Apa mimpimu itu? Jangan mimpi sembarangan kamu begitu. Maksudnya apa? Masakan aku ibumu, matahari itu bapaknya. Bulan itu ibunya. 11 bintang itu kakak-kakaknya. Masakan aku ibumu dan saudara-saudaramu tunduk kepadamu sampai ke tanah. Mereka tidak mengerti, tapi itu mimpi dari Tuhan. Maksud Tuhan, tujuannya apa? Supaya Tuhan mau mengangkat Yusuf menjadi nabinya dia. Ya, tapi perjalanannya, walaupun dia mau dipakai sebagai nabi, dipromosikan oleh Tuhan, prosesnya nggak gampang. Prosesnya nggak enak. Nggak langsung tiba-tiba jadi nabi, nggak langsung tiba-tiba jadi terkenal, tidak tiba-tiba menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nggak begitu. Tuhan mau proses. Kalau kita mau dipromosikan Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, pikulah salib, proses. Kalau dalam proses, bersyukurlah. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan supaya bisa melalui proses itu sampai selesai. Ya, jangan lari daripada Tuhan. Jangan ingkar daripada Tuhan. Jangan ngeluh. Jangan ngomong sama Tuhan mengeluh begini, begitu, begini. Membela diri. Nggak usah. Tuhan tahu. Justru di situ engkau dilihat. Tadi apa buah roh. Ya, adakah kesabaran? Ada kemurahan hatian? Adakah penguasaan diri? Tuhan mau lihat. Sabar gak engkau? Yusuf diproses berapa tahun? Setelah dia menerima 13 tahun. Bukan waktu yang cepat. 13 tahun, bayangin. Prosesnya enak gak? Gak enak. Dibenci sama saudaranya. Dibuang, dipisahkan dari orang tuanya oleh kakak-kakaknya. Mau dibunuh. Tapi akhirnya dimasukkan sumur. Ya, sumur yang kering. Dengan maksud saudaranya salah satu. Si Ruben mau bantu dia nanti setelah kakak-kakak yang lain pergi. Tapi berbeda waktunya. Begitu dia masih ada di sana, dia lihat saudagar. Pedagang orang Ismail yang mau berjalan ke Mesir. Dijual lah Yusuf pada dia. Padahal Yusuf udah minta ampun. Mohon maaf, jangan diapa-apakan. Jangan dijual atau jangan disakiti dia. Dia dengan mohon dengan belas kasihan, dengan sungguh minta belas kakaknya tergubris. Tetap dijual. Ya, enak gak dijual jadi budak? Gak enak loh. Kalau kita jadi budak pada zaman saat itu kita gak ada hak. Hidup kita ditentukan oleh si saudagar itu. Oleh tuannya. Gak ada hak sama sekali, gak ada kata pembelaan, gak ada. Kalau dia bilang mati. Ya, gak ada tuh pembelaan. Saat itu dia dijual. Ya, dibawa ke Mesir, diterimalah oleh pegawai kepala istana, yaitu Potifar. Kalau dibilang sekarang tuh pas pampresnya Prabowo saat ini. Mungkin saat itu. Ya, ini pas pampresnya Firaun. Jadi bawa, ditaruh di rumahnya untuk mengurusi rumah tangganya. Di situ juga berjalan dengan baik, tiba-tiba Tante Poti gatel. Ya, Tante Poti birahi sama Yusuf. Karena Yusuf ganteng, putih, tinggi. Ya, birahi dia. Dia godalah si Ucup. Ya, sehari 2 kali. Tapi Ucup gak gubris. Ucup tahu ya siapa Tuhannya. Dia tidak menodai hati Tuhannya. Allahnya yang dia sembah. Dia tetap teguh pada kebenaran. Dia gak mau. Ya, sampai terakhir dia seru semua pegawai
Pegawainya di rumah keluar, ke sono ke Indomaret shopping tuh ke PI, ke Pasar Senayan. Dia mau goda si Ucup nih. Si Ucup tiba-tiba udah pada pergi, ditariklah jubahnya suruh main sama dia. Tapi Ucup bilang enggak. Dia malah lari keluar sampai jubahnya ketinggal. Ya, bapak-bapak kalau digoda wanita, larinya masuk apa lari keluar? Saya rasa di sini enggak ada ya. Semua keluar ya. Amin. Ya di luar sana mungkin masuk, tapi di sini enggak ada. Ini kudus semua. Amin. Ya. Dia lari. Gengsi dong sebagai tuan rumah nyonya. Gila digitu sama budak, sama pembantu, harga dirinya kemana? Gengsi dia. Ngadu kepada lakinya. Ngomonglah fitnah. Ya, bahwa gue mau diperkosa nih. Ini jubahnya buktikan gak ada CCTV dulu. Ya, harus ada bukti dong, buktinya jubahnya. Kalau ada CCTV baru kelihatan tuh yang benar lu yang gatel bukan si Yusuf. Ya kan? Untung gak ada CCTV saat itu gak ada. Ketahuan lah, udah masuk penjara Yusuf. Di penjara lah dia di sana. Tapi roh Allah selalu menyertai dia karena dia benar. Kalau orang benar, dimanapun kita ditempatkan, walaupun dia dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di situ. Tuhan menyertai orang benar. Ya. Yusuf dimasukin penjara. Dia ketemulah dengan pegawai orang-orang yang di penjara di sana. Ya juru minum, juru roti, orang-orang sana. Kepala penjara pun senang sama Yusuf karena dia rajin. Ya dia selalu berkelakuan baik. Dan juga bisa bersahabat sama orang-orang tahanan yang lain. Bersahabatlah mereka juru minum, juru roti. Ya. Pada suatu saat juru minum, juru roti bermimpi. Dia ceritakan mimpinya. Kasih tahu Yusuf. Dan Yusuf minta hikmat dari Tuhan. Dijelaskanlah semua. Dan si juru minum diceritakan dia akan diangkat kembali posisinya semula. Dan si juru roti dia akan digantung dan mati. Begitu diceritakan dia dipanggil, benar. Dia dipanggil, sidang sama raja. Benar, akhirnya dia digantung, si juru roti, juru minum itu kembali kepada posisinya. Lah Yusuf pesan, ingat gue ya. Ingat gue nih, kan gue kasih tahu mimpinya. Keluarin gue dong. Iya, biasa kan gitu manusia. Janji sih janji, makanya janji manusia itu gak ada yang setia. Ada limitnya, paling berapa lama doang. Mungkin sehari, 2 hari, besok ya lupa. Maka itu terkutuk kalau orang mengandalkan manusia. Yang mengharapkan kekuatannya sendiri. Ya bergantung pada orang. Tapi diberkati oleh mengandalkan Tuhan. Yang setia kepada Tuhan. Ya. Akhirnya Yusuf diabaikan. Setelah itu Tuhan punya cara yang lain. Firaun raja Mesir bermimpi. Dia galau. Gak ada yang bisa menceritakan mimpinya. Menjelaskan mimpinya. Mengartikan mimpinya. Dari situlah baru si juru minum itu ngomong. Hamba Tuhan, dia bilang, Tuhan ada satu orang Mesir. Saat itu aku juga bermimpi, juru minum, juru roti. Ya dia menceritakan, aku menceritakan mimpinya, dia menjelaskan semuanya. Dan terjadi apa yang terjadi saat ini. Dan saya, juru roti mati dan saya diangkat kembali ke dalam posisinya. Wah, begitu panggil dia katanya si Yusuf. Bawa dia. Ya, saya mau dengar, saya mau ceritakan supaya dia bisa mengerti mimpi ini. Oke, dipanggil lah Yusuf. Dipanggil sama Raja Firaun, dia bilang, Ucup, lu bener bisa ngertiin mimpi gua. Seperti juru minum, juru roti ini. Si juru minum ini bilang, artinya cun loh. Apa yang dikatakan benar. Cun banget. Yusuf di situ merendahkan hati. Sekali-sekali bukan aku, tapi Tuhanlah yang memberikan hikmat. Lihat, seorang yang rendah hati, seorang yang takut Tuhan, tidak sombong, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia selalu rendah hati, dia selalu mengandalkan Tuhan. Bukan aku, tapi Tuhanku. Lihat, dia membawa nama Tuhan. Diceritakanlah mimpinya oleh Yusuf, sama si Firaun kepada Yusuf. Lalu setelah itu diceritakanlah semua. Nanti baca di rumah pasal 41 mimpinya si Raja Firaun itu. Karena kalau diceritain bisa 2,5 jam lagi. Ceritakan. Intinya masa kelimpahan 7 tahun dan masa kelaparan 7 tahun. Ya. Mimpinya begitu detil dijelasinnya. Detil sekali. Sangat presisi lah boleh dibilang. Hebat luar biasa. Sampai si raja terkagum-kagum. Bilang gak ada orang yang berhikmat seperti dia. Orang pintar, orang yang luar biasa. Oleh sebab itu dia angkat sebagai orang nomor 2 di Mesir. Ya, diberi kedudukan yang paling tinggi. Gak ada yang kedua paling tinggi, hanya raja dan dia. Boleh dibilang sekarang itu perdana menterinya. Ya.
Seperti di Inggris kan ada Raja Charles dan ada Perdana Menteri. Dia Perdana Menterinya, Yusuf Perdana Menteri, nomor 2. Langsung Tuhan promosikan naik luar biasa. Diberikan kedudukan yang luar biasa. Berjalannya waktu benar, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dinubuatkan Tuhan, itu pasti terjadi. Nggak mungkin Tuhan berfirman tidak ditepati janjinya. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti digenapi. Pasti terjadi. Ya. Apa yang difirmankan Tuhan, semua Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, pasti digenapi. Akhir zaman nanti pasti digenapi. Nggak ada yang tidak digenapi, cuma waktunya kita tidak tahu. Tapi tanda-tandanya kita sudah tahu. Kita bisa melihat tanda-tandanya itu. Ya. Saat ini Amerika lihat, dari yang tidak benar sekarang berbalik, kembali kepada Tuhan. Dia bertobat. Percaya, dulu diramalkan Amerika akan hancur dan habis. Tapi setelah dia berbalik, lihat. Nanti saudara akan lihat. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang luar biasa lagi. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia berbalik sekarang. LGBT ditumpah sekarang. Hanya bisa mengenal laki-laki dan perempuan. Gender semua dihapuskan. Ya, LGBT dia akan dihapuskan. Lihat. Kalau kita punya orang pemimpinnya takut akan Tuhan. Lihat perubahannya. Begitu juga hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan benar. Tuhan bela pasti kita. Yusuf di rekan-rekannya tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tuhan rekan-rekan menjadi yang luar biasa. Ya, dipromosikan malah lebih dahsyat. Saat itu masa kelaparan terjadilah ya, Yusuf akhirnya dengan saudara-saudaranya datang ke Yusuf untuk minta beli gandum. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Bisa nggak dia mencelakakan saudara-saudaranya? Sangat bisa. Bisa nggak dipenjarakan atau dia bisa bunuh nggak? Sangat bisa. Dia berkuasa nomor 2. Ya, dia tahu sempat dikerjain sama Yusuf. Oh, engkau sebagai datang sini ngapain? Oh, mau beli gandum ini. Enggak, lu sebagai pengintai. Gue bilang, saya nggak percaya. Dimasukin dia dulu penjara 3 hari. Ya, dikerjain sedikit lah. Ya, setelah itu baru dia bilang, boleh lu balik lagi sini beli gandum nanti kalau habis. Tapi salah satu saudaramu harus tinggal di sini. Gue penjara, lu pulang. Dan kalau balik lagi ke sini, bawa saudaramu yang kau ceritakan itu Benyamin. Bawa ke sini, kalau enggak jangan bawa ke sini, jangan datang. Ya, terakhir singkat cerita, dia datang bawa Benyamin. Ya, dia lihat, dia nangis, masgulah hatinya, dia tersentuh oleh belas kasihan. Dia maafkan semua saudaranya, dia berkati saudara-saudaranya dan bapaknya. Lihat, Yusuf yang dibenci, yang dibuang, dijual, dikhianati, prosesnya nggak enak. Tapi lihat Tuhan menyertai dia tahu. Tuhan menyertai dan dia memaafkan, mengampuni orang yang bersalah pada dia. Bahkan dia berbuat baik pada saudara-saudaranya. Dia memaafkan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bisa begitu? Mampukah kita melakukan hal-hal seperti Yusuf lakukan? Udah dikhianati, dirugikan. Ya, bisakah kita memaafkan orang sekeliling kita? Kalau nggak bisa, bertobatlah. Hari ini ambil keputusan, minta sama Tuhan. Tuhan mampukan saya. Saya mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada saya. Berikan kekuatan. Berikan karunia pengampunan Tuhan. Ya, aku mau dipakai Tuhan lagi lebih luar biasa. Aku boleh menjadi terang, menjadi garam di mana hamba berada. Pakailah hidupku yang hina ini. Merendah dalam hati Tuhan, kepada Tuhan. Minta pengampunan. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Lihat, saat engkau membereskan masalahmu. Ya, segala masalah saya bilang. Apapun masalahmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu saat engkau datang kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya tutup dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam ajaran Kristen kasih bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan tindakan yang melibatkan komitmen untuk peduli kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam musik. Bapak mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu terus tinggal dalam loh hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar, sempurnakan yang tidak sempurna ini, kadang Kau sempurna adanya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, dan biar firman-Mu termeterai dalam loh hati dan pikiran kami. Haleluya, kami ucap syukur dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik.
Terima kasih buat hambanya untuk Pastor Iwan, untuk tabang firman Tuhan sudah disampaikan, memberkati setiap kami pada siang hari ini. Saudara diberkati, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, sama-sama kita akan mau menabur dan kita akan membawa persembahan kita pada siang hari ini, saudara. Saya mengundang yang akan pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu sekalian yang menerima amplop persembahan bisa untuk angkat tangan. Baik, sudah terima semua. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik, teramat baik Bapa. Engkau yang selalu mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena hari-hari yang kami lalui itu semua dalam rancangan dan rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu untuk hidup kami selanjutnya ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan bila pada siang ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan untuk hamba-Mu Pastor Iwan Cahyadi Tuhan, Engkau berkati lagi dia lebih lagi Bapa. Urapi dengan urapan yang baru setiap pagi ya Tuhan. Agar di mana dia berada, dia menjadi garam dan terang bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati juga keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kini tiba saat yang terindah, kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Bapak Ibu untuk mengangkat amplop di atas kepala. Ya Bapa, inilah persembahan kami ya Tuhan. Persembahan yang terbaik yang akan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau berikan juga hikmat bagi pengelola persembahan ini ya Tuhan. Agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk menjangkau orang-orang di luar sana ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan untuk anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan acara live streaming ini ya Tuhan. Engkau berkati semua tanpa terkecuali ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami pulang membawa damai sukacita daripada-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
baik saja kita untuk berdiri bersama-sama Victorious People. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Yesus. Ku menyembah. Sekali lagi sama-sama katakan, segala pujian. Saya mengundang banyak bersama. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidup kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu. Glory, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau perkasa di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan, itulah kebanggaan kami. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Setiap firman yang diilhamkan oleh Allah dinyatakan untuk mengajar, memperbaik, mendidik kebenaran, untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, dan melakukan yang terbaik buat Tuhan dan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Biar kami mau belajar atau ketetapan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Biar aku semakin berkurang-kurang dan semakin kecil. Tapi biar Engkau semakin bertambah-tambah, Engkau semakin besar dalam hidup kami. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa dipimpin oleh Roh, baiklah dia juga dipimpin oleh Roh. Tuhan, kami mau dipimpin oleh-Mu, oleh Roh-Mu ya Bapa. Karena di luar Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau, kami cakap mampu melakukan segala sesuatu. Dan kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Penyertaan-Mu yang selalu senantiasa menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini Kau meteraikan dalam loh hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang luar biasa di luar sana. Biarlah oleh kebaikan kami, oleh kebenaran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua tim pelayan yang melayani, berkati song leader, singer, pemain musik, prima tamu, kolektan, Asia, pendoa syafat, multimedia, kameramen, siapapun kami Tuhan berkati. Begitu juga jemaat yang hadir di tempat ini, kami percaya setiap kami yang datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa damai sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Kau lepaskan, Kau hiburkan, yang lemah diberikan kekuatan, bahkan yang berdosa Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa. Sebentar kami yang berpisah satu sama lain. Mari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna dan penyertaan kuat Kuasa Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi saudara saya pada saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang percaya dan sudah diberkati luar biasa bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jemaat kami persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak.
Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan oleh hambanya, Pastor Iwan Cahyadi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Kami mengundang kembali jemaat untuk hadir kembali pada minggu depan ibadah di tempat ini di jam 11, 9, 3 dan 5 sore. Ibadah juga ditayangkan langsung di YouTube channel kami di Viva TV dan juga disiarkan juga di live channel MNC TV setiap hari Minggunya jam 9.30. Saudara dapat menyaksikannya. Untuk informasi mengenai gereja lebih lengkap lagi, saudara dapat mengunjungi Instagram kami di @viva.official. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih, happy Sunday, see you next time and God bless you all.